Perkenalkan, nama saya Mirawati Dika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang hipotesis, jenis hipotesis, one tiled dan two tiled, linear sederhana dan linear berganda, penarikan interpretasi dan kesimpulan dari hipotesis, dan yang terakhir, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang diajukan untuk diuji atau diverifikasi melalui penelitian atau pengamatan. Dalam penelitian ilmiah, hipotesis seringkali diajukan sebagai jawaban atau solusi terhadap pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat berupa pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau pernyataan yang mengajukan pengaruh suatu faktor terhadap fenomena yang diamati. Pengujian hipotesis melibatkan pengumpulan data yang relevan dengan fenomena yang diamati. Data ini kemudian dianalisis untuk menguji kebenaran atau kevalidan hipotesis. Jika data mendukung hipotesis, maka hipotesis dianggap diterima atau terbukti. Namun, jika data tidak mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut dapat ditolak atau perlu direvisi. Beberapa jenis hipotesis yang umum dalam penelitian ilmiah. Yang pertama, hipotesis penjelas. Hipotesis ini berfokus menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel atau fenomena. Yang kedua, hipotesis prediktif. Hipotesis ini meramalkan atau memprediksi hubungan antara variabel atau fenomena tertentu. Yang ketiga, hipotesis perbandingan. Hipotesis ini membandingkan perbedaan antara dua kelompok atau variabel. Yang keempat, hipotesis nol. Hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan atau perbedaan antara variabel-variabel yang diteliti. Yang kelima, hipotesis alternatif, menyatakan adanya hubungan atau perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diteliti. Jika hipotesis nol ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. One tiled atau diartikan sebagai pengujian satu arah. One tiled digunakan untuk hipotesis yang sudah jelas arahnya positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan one tiled karena arah hipotesisnya sudah diketahui sebelumnya, yakni arah positif. Tujuan dari penelitian ini tidak hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, namun lebih jauh dari itu, yakni untuk membuktikan apakah hubungan antara variabel X dengan Y adalah positif. Two tiled diartikan sebagai pengujian dua arah. Two tiled digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, apakah positif atau negatif. Contoh hipotesisnya, terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Maka penelitian ini menggunakan two tiled karena arah hipotesisnya belum diketahui. Tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Analisis regresi merupakan teknik analisis yang digunakan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Regresi linear sederhana digunakan apabila variabel dependen dipengaruhi hanya oleh satu variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika 1. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. 2. Koefisien regresi searah dengan hipotesis. Asumsi klasik. Agar model regresi menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik, atau regresi bisa mencerminkan hasil yang layak dari penelitian, maka harus dipenuhi beberapa asumsi klasik sebagai berikut. Yang pertama, uji multikolinearitas. Yang kedua, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Dan yang keempat, uji normalitas.
Interpretasi merupakan pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Ketika melakukan penarikan kesimpulan dan interpretasi dari sebuah hipotesis, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, meninjau kembali hipotesis. Yang kedua, melihat hasil penelitian. Yang ketiga, menganalisis hasil. Yang keempat, melihat kecocokan hasil dengan hipotesis. Yang kelima, pertimbangkan keterbatasan dan alternatif. Yang keenam, implikasi dan generalisasi. Yang ketujuh, diskusi dan publikasi. Dalam melakukan penarikan kesimpulan dan interpretasi dari sebuah hipotesis, penting untuk tetap objektif, berdasarkan data yang ada, dan berhati-hati dalam menghubungkan temuan dengan hipotesis yang diajukan. Koefisien korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua variabel terkait satu sama lain. Ini mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Koefisien korelasi sering digunakan dalam analisis statistik untuk menguji apakah ada hubungan antara variabel-variabel tersebut. Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga 1. Jika nilainya mendekati 1, itu menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat antara dua variabel. Jika nilainya mendekati -1, itu menunjukkan adanya hubungan negatif yang kuat antara dua variabel. Jika nilainya mendekati 0, itu menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara kedua variabel tersebut. Koefisien determinasi atau juga dikenal sebagai R-squared adalah ukuran yang digunakan dalam statistik untuk menjelaskan sejauh mana variabilitas suatu variabel dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terkait dengannya. Koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Misalnya, jika nilai koefisien determinasi adalah 0,8, itu berarti 80% variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kecocokan yang lebih baik antara model regresi dan data yang diobservasi.